Sebelum kita mulai ke pembahasannya, mari kita sama-sama membangun channel ini supaya kita tahu dan orang lain tahu apa yang kita tahu. Yes, bagi yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya dulu ya dan aktifkan lonceng cintanya. Terima kasih. Lanjut. Wendigo adalah makhluk mitologis atau roh jahat dari cerita rakyat suku Algonquin, bangsa pertama yang berbasis di hutan utara Nova Scotia, tepatnya di pantai timur Kanada, dan di wilayah Danau Besar Kanada atau di Wisconsin, Amerika Serikat. Wendigo digambarkan sebagai monster dengan beberapa karakteristik manusia atau sebagai roh yang telah memerasuki manusia dan membuat menjadi monster atau makhluk yang menyeramkan. Pengaruhnya dikatakan memicu tindakan pembunuhan, keserakahan yang tak pernah terpuaskan, kanibalisme, dan budaya tabu terhadap perilaku tersebut. Seperti yang diceritakan, dia pernah menjadi pemburu yang hilang selama musim dingin yang paling dingin di antara dingin. Rasa lapar yang ingin kuat mendorongnya menjadi kanibalisme. Setelah makan daging manusia, ia menjadi monster yang gila, berkeliaran di hutan, mencari dan membunuh manusia untuk dimakan. Mereka yang hidup di iklim hangat dapat bernapas dengan mudah, karena Wendigo adalah makhluk cuaca dingin. Dilansir dari beberapa sumber, telah terlihat di Kanada serta di negara-negara utara yang lebih dingin seperti Minnesota. Karena embun beku yang pahit tidak lagi menjadi masalah baginya. Seperti ketika dia hanya seorang pemburu, dia kebal terhadap kondisi yang paling keras sekalipun. Untuk karnivora, dia bukanlah makhluk yang paling hebat. Kulitnya yang merenggangkan tulangnya membuatnya terlihat. Meskipun ia dikatakan bertubuh sangat besar, ia hampir 15 kaki tingginya. Tubuhnya digambarkan sebagai kerangka yang kurus. Ini dapat dikaitkan dengan gagasan bahwa ia tidak pernah puas dengan desakan kanibalismenya yang terus-menerus memikatnya untuk mencari korban-korban baru. Dikatakan bahwa dia juga memiliki mata yang besar seperti burung hantu dan memiliki cakar yang besar yang setajam silet. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah kerabatnya Bigfoot. Yang lain mengatakan mereka melihatnya mengklaim bahwa dia mirip dengan manusia serigala. Orang Algonquin mengatakan bahwa selama pergantian abad ke-20, sejumlah orang-orang mereka hilang secara misterius. Suku Algonquin menghubungkan banyak penghilangan dengan Wendigo, sehingga mereka memanggilnya roh tempat yang sepi. Amat deskriptif meskipun tidak cukup semenarik Wendigo. Terjemahan kasar lain dari Wendigo adalah roh jahat yang melahap umat manusia. Sungguh kejam, bukan? Terjemahan ini terkait dengan versi Wendigo yang mengklaim bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengutuk manusia dengan memilikinya. Begitu dia telah menyusup ke pemikiran mereka, dia bisa mengubah manusia menjadi Wendigos juga, menanamkan pada mereka sifat nafsu yang sama untuk daging manusia yang dia miliki. Versi yang berbeda dari Wendigo tidak setuju pada kecepatannya. Beberapa mengatakan dia sangat cepat dan dapat bertahan berjalan untuk waktu yang lama. Yang lain juga mengatakan dia berjalan dengan cara yang lebih kuyuh, hampir seolah-olah dialah berantakan. Tetapi kecepatan bukanlah keterampilan bagi Wendigo. Layaknya seperti cheetah atau binatang lainnya, dia juga tidak tergantung pada tangkap-menangkap seperti layaknya binatang buas. Sebaliknya, salah satu sifatnya adalah kemampuannya untuk menirukan suara manusia. Dia akan menggunakan keterampilan ini untuk memikat orang masuk dan menarik keluar dari peradaban, lalu masuk ke dalam hutan belantara yang sunyi. Setelah terrealisasi, ia akan berpesta pora menikmati daging orang tersebut. Jika kalian ingin melihat Wendigo, kalian dapat mencoba keberuntungan ini di hutan terdekat. Meskipun sebagian besar pelaporannya dilaporkan terjadi antara 1800-an dan 1920-an, dengan sedikit aktivitas yang dilakukan setelah itu. Sama halnya kalian ke hutan, atau orang yang bekerja di dalam hutan menebang kayu, merasa terdengar akan memanggil suaranya, tetapi itu adalah bukan suara dari temannya, melainkan suara dari Wendigo yang masuk ke dalam pikirannya.
Tetap saja, jika Wendigo ada, dia masih bisa berada di luar sana, meniru suara seseorang. Lagi pula, di bawah iblis pemakan daging yaitu Wendigo, mungkin saja ada manusia-manusia yang pernah menjadi pemburu. Jika ada pemburu yang hilang tanpa jenazah atau mayat, itu adalah ulah dari Wendigo. Itulah seputar pembahasan dari semut merah. Bagi kalian yang sudah melihat video ini, jangan lupa klik like atau share bila kalian merasa jengkel sama Mimin. Kalau sudah, terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.